Ini tanaman tomat, kita mau mereview di fase vegetatif ya. Ada Merauke Kalnit dengan kandungan nitrogen 15,5%, kalsiumnya 26%. Habis itu ada Merauke Mag-S, magnesium sulfat, magnesiumnya 16%, sulfurnya 13%, dan profit hijau. Ini sangat cocok di fase vegetatif. NPK majemuk plus mikro. Ini tanaman tomat udah memasukin usia 30 sampai 40 hari setelah tanam. Di usia ini kita merekomendasikan untuk kocoran NPK Mutiara Grower dan Karate Plus Boron. Untuk 200 liter growernya 4 kilo, karatenya 2 kilo, dikocor per pohon 200 mili. Untuk pupuk foliar, aplikasinya disemprot atau dispray, kita merekomendasikan Merauke Mag-S, Merauke Kalnit, Merauke Vitoflex, dan juga Merauke MKP. Jika diperlukan bisa diaplikasikan Merauke SOP. Untuk Merauke Vitoflex ini sangat cocok untuk pembentukan bunga-bunga baru. Merauke SOP ini sangat cocok untuk perangsang keluarnya buah dan bunga. Untuk Merauke MAP ini cocok untuk penguatan akar, penguatan batang, dan merangsang keluarnya bunga dan tunas baru. Merauke Vitoflex ini adalah salah satu unsur mikro majemuk dengan kandungan 6 unsur mikro. Selanjutnya, di usia ini tanaman tomat udah memasukin usia 45 sampai 50 hari. Di fase ini kita maksimalkan untuk pemberian unsur hara dengan kandungan P tinggi dan K tinggi atau unsur fosfat dan kalium. Pengocoran bisa masih dilanjutkan grower dan Karate Plus Boron. Dan juga aplikasi spray bisa dimasukkan Merauke MKP, Merauke SOP, dan Merauke Vitoflex. Merauke Vitoflex ini adalah unsur mikro majemuk yang mengandung 6 unsur mikro. Ada tembaga, ada zat besi, ada boron, ada mangan, ada plumbum, dan Merauke SOP adalah kandungan kalium sulfat dengan kalium 52%. Merauke MKP adalah kandungan fosfat dan kalium tinggi. Ini sangat cocok, sangat bagus untuk pembesaran buah, memaksimalkan bobot buah, dan juga untuk memperbanyak bunga, batang, tunas-tunas baru.
Di fase-fase ini biasanya untuk mengendalikan hama dan penyakit kita perlu juga untuk pencegahan yang mengandung kandungan bahan aktif yang sistemik, dan juga kalau memang ada beberapa yang terserang penyakit bisa aplikasikan dengan kandungan mankoseb, klorotalonil, dan juga untuk menghindari terjadinya layu, fusarium, kita bisa mengaplikasikan kandungan tembaga hidroksida. Lakukan itu minimal 1 minggu sampai 2 minggu sekali. Nah, di fase-fase ini kita harus rutin untuk pengamatan, pengendalian hama dan penyakitnya. Karena di fase-fase ini yang sangat menentukan hasil buahnya. Dan untuk pengendalian inseknya, biasanya tomat ini rentan dengan ulat-ulat gerayak ya. Jadi usahakan kita harus menghindari atau mencegah. Di lokasi ini memang lokasinya cukup luas dengan kontur tanah, kandungannya tanah liat ya. Jadi harus rutin untuk penyiraman untuk memaksimalkan dan untuk meningkatkan kualitas. Kita harus memakai pemakaian unsur hara makronya dengan kandungan kalium bebas klor, yaitu salah satunya adalah Merauke SOP yang disemprot, dan juga pengocoran grower dan karate usahakan rutin, bisa 5-7 hari sekali. Itu bisa dilakukan melihat kondisi tanaman. Dengan kondisi seperti ini, Merauke Vitoflex usahakan aplikasi minimal 7-15 hari sekali dengan dosis 2,5 gram per tangki. Ini udah ada di beberapa kios pertanian. Di fase-fase ini PT Merauke Tetap Jaya punya produk andalan, salah satu produk baru yaitu Profit Maxi. Ya, Profit Maxi ini mengandung unsur P dan K tinggi. Ini sangat cocok untuk mempercepat pemasakan buah. Profit Maxi juga mengandung unsur trace element atau mikro ya. Mikro di situ ada boron, ada mangan, ada plumbum, dan juga Profit Maxi ada kandungan nitrogen cukup kecil. Ini sangat cocok untuk memaksimalkan supaya kondisi daun masih benar-benar hijau. Terus lakukan amatin 1-2 minggu sekali. Nah, ini udah di fase-fase panen ya. Nah, ini di fase-fase panen, setelah melakukan pemanenan bisa lakukan lagi pengocoran dan foliar. Ini terus ya, ini terus usahakan aplikasi 1 minggu sampai 2 minggu sekali.
Ini varietas tomat Corona ya. Tomat Corona ini keluaran dari PT BC atau kapal terbang. Amatin terus kondisi tanaman Bapak. Semoga hasil produksinya meningkat, kualitasnya terjamin, masa panennya cukup lama. Rata-rata kita mengusahakan dalam satu pohon minimal antara 4 sampai 5 kilo panen habis ya. Jika memang diperlukan untuk tanya jawab, bisa tulis di kolom komentar, dan sangat memohon untuk bantu di konten ini, like, share, dan subscribe Master Jack Agro. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga konten ini bisa membantu petani dan bermanfaat untuk edukasi berkebun selanjutnya. Saya akhiri. Selamat siang. Salam mutiara.